Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mas Duki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi konsep dasar manajemen keuangan serta apa itu manajemen keuangan. Yang pertama yang saya mau terangkan yaitu tentang apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana operasi pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana hal ini mencakup pengambilan keputusan seperti pendanaan, investasi, dan dividen untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, apa itu konsep-konsep yang ada dalam manajemen keuangan? Nah, di sini manajemen keuangan tertera arti mengenai fungsi keuangan, fungsi manajemen keuangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan, di mana perusahaan harus melakukan yang terbaik mengingat fungsi-fungsi yang ada saling keterkaitan satu dan lainnya. Di mana di sini ada tiga kegiatan fungsi utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada perolehan dana, kedua, penggunaan dana, serta pengelolaan aset atau aktiva. Lalu, apa itu pengertian secara luas dalam manajemen keuangan? Di sini ada pendapat beberapa ahli, di antaranya yaitu ada Bambang Rianto. Beliau mendefinisikan manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan oleh perusahaan yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan supaya menggunakan dana itu untuk memperoleh keuntungan dan diperolehnya secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua menurut Weston dan Copeland dalam bukunya pada tahun 1992 pada halaman 2 menjabarkan manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manajer, di mana meskipun tugas tersebut tanggung jawab manajer keuangan berlainan dengan setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan adalah antara lain satu, keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Kemudian, dalam lingkup lebih kecilnya lagi, pengertian manajemen keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu ada perencanaan, pengambilan keputusan, serta optimalisasi nilai. Dari segi perencanaan sendiri, manajemen keuangan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan. Yang kedua, dari segi pengambilan keputusan, manajemen keuangan harus membantu manajer yang mengambil keputusan terkait, antara lain pendanaan, investasi, serta dividen perusahaan. Lalu, optimalisasi nilai, tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan serta kesejahteraan pemegang saham. Kemudian, peran serta tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, yaitu peran dari manajer keuangan itu sendiri. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer untuk beradaptasi terhadap perubahan, peningkatan dana perusahaan, serta kebutuhan perusahaan yang dapat dipengaruhi dari kebijakan tertentu, investasi dalam aset-aset perusahaan, serta kemampuan pengelolaannya secara bijak. Apabila perusahaan dapat dikembangkan dengan baik, maka giliran kondisi perekonomian secara menyeluruh akan lebih baik juga. Kemudian, tugas manajer keuangan di sini dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu memperoleh dana dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan, serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Dari tugas manajer keuangan tersebut, dibagi lagi menjadi aspek-aspek yang mempengaruhi dan harus dilakukan oleh manajer keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu harus melakukan peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan.
Lalu ada koordinasi dan kontrol, yang selanjutnya berinteraksi dengan pasar keuangan dan melakukan manajemen resiko. Selanjutnya tentang fungsi manajemen keuangan. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada perencanaan keuangan, penganggaran modal, serta pengelolaan modal kerja. Yang pertama, perencanaan keuangan. Di sini menyusun anggaran, proyeksi laporan keuangan, dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, dalam penganggaran modal harus menganalisis dan membuat keputusan investasi pada aset tetap yang akan memberikan manfaat untuk perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dalam pengelolaan modal kerja, pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek harus tetap menjaga likuiditas perusahaan. Kemudian, tujuan dari manajemen itu sendiri dalam segi memanage keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan serta memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan saham atau common stock dari suatu pasar perusahaan. Lalu, manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan tersebut digunakan sebagai standar serta memberi penilaian keefisien itu sendiri. Yang pertama ada tujuan normatif manajemen keuangan serta nilai perusahaan yang belum go publik dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan itu mau dijual. Jadi sebelumnya harus ada konfirmasi serta ada survei pasar. Lalu keputusan investasi di sini nih ada 4 macam untuk menganalisanya. Yang pertama ada analisis kelayakan, yang kedua portofolio optimal, ketiga pertimbangan risiko, serta optimalisasi alokasi. Untuk analisis kelayakan, di sini harus menganalisis proyek-proyek investasi berdasarkan kinerja seperti NPV, IRR, serta payback period. Yang kedua, ada portofolio optimal. Di sini memilih kombinasi investasi yang memberikan imbal hasil terbaik serta risiko yang mungkin diterima oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, ada pertimbangan risiko. Di sini harus mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang melekat pada suatu keputusan investasi yang diambil. Yang keempat, ada optimalisasi alokasi. Di sini perusahaan harus mengalokasikan sumber dana keuangan secara efektif pada suatu peluang bisnis tertentu serta investasi yang mungkin perusahaan itu lakukan pada perusahaan lainnya. Kemudian, keputusan-keputusan yang tersebut harus diambil oleh manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan yang diambil yaitu penganggaran modal atau capital budgeting. Di sini proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan harus dipikirkan dan dimatangkan. Yang kedua ada struktur modal atau capital struktur. Di sini kombinasi spesifik ekuitas serta utang jangka panjangnya harus digunakan oleh perusahaan secara efektif dan efisien untuk menandai jalannya operasional sudah sesuai dengan aturan berlaku untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada modal kerja atau working capital. Penjelasannya yaitu aset dan kewajiban jangka pendek harus dimiliki oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut bisa berkembang dengan baik dan bisa profit. Kemudian, tahapan-tahapan dalam manajemen keuangan di sini memiliki 3 tahapan penting dalam perencanaan, yaitu tahapan pelaksanaan dan tahapan penelitian, serta yang ketiga adalah tahapan dalam manajemen keuangan. Untuk perencanaan yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, serta yang ketiga adalah tahapan penelitian atau fungsi anggaran. Nah, kemudian prinsip-prinsip manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan serta muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau suatu organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip dasarnya.
Di antaranya yaitu harus konsisten atau konsistensi. Yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga harus transparansi atau transparan. Yang keempat harus memikirkan kelangsungan hidup. Yang kelima ada harus integritas. Yang keenam pengelolaan. Setelah yang ketujuh ada standar akuntansi atau accounting standar. Nah, lalu prinsip-prinsip serta analisis laporan keuangan. Di sini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, serta yang terakhir ada rasio aktivitas. Untuk rasio likuiditas, di sini pengukuran kemampuan perusahaan dipengaruhi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio profitabilitas yaitu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, rasio solvabilitas itu menilai kemampuan perusahaan bisa nggaknya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, yang terakhir, rasio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset suatu perusahaan. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya ada penganggaran modal. Di sini analisanya ada empat. Yang pertama untuk analisis investasi, mengevaluasi kelayakan proyek investasi berdasarkan kinerja seperti NPV, IR, serta payback periode. Yang kedua ada peramalan arus kas. Di sini harus memproyeksikan arus kas masuk dan keluar untuk setiap proyek investasi yang dipertimbangkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada analisis risiko, mengidentifikasi serta mengelola risiko yang mungkin terjadi pada setiap proyek investasi yang ada dalam perusahaan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan, membeli proyek investasi yang paling sesuai untuk tujuan dan sumber daya perusahaan. Dari kesimpulan manajemen keuangan yang sudah dipaparkan, kesimpulan yang bisa diambil yaitu disiplin ilmu dan fokus pada pengambilan keputusan yang strategis terkait pendanaan, investasi, dan dividen untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini membantu manajer keuangan mengoptimalisasikan kinerja dan nilai suatu perusahaan. Nah, demikian yang dapat materi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.